legends never die. When the world is calling you, can you hear them screaming out your name? Hai semuanya dan kembali lagi di channel Parsman. Dan ya setelah sekian lama akhirnya gue kembali membuat video atau merekam video. Dan di video kali ini kita akan langsung meneruskan episode ke-21 dari Bayern Munchen Master League pastinya. Dan kita akan langsung saja menghadapi Hoffenheim dalam lanjutan di DFB Pokal pastinya. Gue lupa ini mungkin quarter final, dan fun fact mereka punya Christian Fuchs yang kayaknya mereka beli dari Leicester City. Ada Ryan Sessegnon, cukup banyak pemain yang bagus. Sokratis juga sebagai seorang center back. Dan ada mereka juga beli Magalhaes pak. Magalhaesnya Arsenal. Jadi ya menarik sekali, dan kayaknya itu striker mereka itu Kramaric. Dan di kanan ada Brenet dan di tengah ada Pledel. Menarik untuk kita lihat. Sementara untuk kita, karena ini adalah pertandingan cup atau pertandingan yang cukup bukan liga, hanya cup domestik, jadinya kita akan menggunakan para pemain muda untuk saat ini ya, khususnya. Ya, kita lihat apakah bisa bekerja atau tidak, namun agak sedikit mengambil resiko dengan menempatkan Vita sebagai pengganti dari Alphonso Davies di posisi left back atau back kiri. Walaupun sebenarnya kita juga membawa Davies di bench atau di cadangan in case kalau misalnya Vita tidak bermain dengan baik. Dan ya, Lingard kita akan masukkan ke starting 11, sementara Douglas Costa mungkin bisa bermain di kanan dan di kiri. Mungkin kita akan coba dengan Dajaku, pemain muda pastinya, dan Arp. Bukan Zirkzee tapi Arp yang akan kita mainkan di depan. Sementara kita akan memberi kesempatan untuk Mark Roca, mungkin pastinya akan berbahaya menghadapi mereka. Namun ya, kayaknya bukan Lingard sih harusnya, namun let's go. Karena Lingard agak sedikit panah ke bawah, bukan ke bawah banget tapi ya cukup condong ke bawah panahnya. Namun ya, let's go. Kita akan langsung saja. Karena udah lama nggak nge-record, jadinya gue lupa pertandingan sebelumnya itu kita lawan siapa dan apa hasilnya. Kayaknya masih di Bundesliga jadi ya. Munchen Gladbach ya. Agak sedikit lupa. Namun ya, kita lanjutkan dulu karena sudah terlalu lama ini, sudah hampir 5 bulan stuck, terus 6 bulan bahkan, karena ini sudah Juni dari Bayern Munchen Master League kita. Sorry agak sedikit uploadnya lama sih, sorry. Ini dia, kita akan menggunakan Manuel Neuer. Ini gue lupa sih, karena ini kan gue ngomentarnya setelah gue main matchnya sudah sedikit, mungkin 1 bulan ya paling. Setelah gue record atau gue mainin, ini hanyalah gue komentarin secara setelah bermain, bukan live. Jadinya mungkin gue lupa apakah itu gue sengaja naruh Manuel Neuer ataupun itu nggak sengaja, nggak sadar, lupa juga. Tangguh Ekuasi pastinya kasih ke Sule. Kita harus sedikit tenang karena bisa jadi mereka berbahaya. Vita overlap langsung. Vita dijaga oleh Sokratis, back yang sudah sangat senior. Douglas Costa memutuskan untuk shooting, namun masih bisa ditangkap oleh Baumann, kiper dari Hoffenheim. Kiper utama mereka. Mereka juga sepertinya cukup serius dalam menghadapi match yang kali ini. Dajaku dapat memanfaatkan kesalahan dari pemain mereka. Dajaku mungkin langsung shooting. Dajaku, let's go. Kita lihat, walaupun memainkan pemain muda di menit ke-9 langsung mencetak gol dari Dajaku. Padahal harusnya ini adalah pertandingan pertama bagi Dajaku di musim ini, bahkan di series ini. Karena gue gak ingat pernah memainkan dia, karena di posisi kanan itu ada 2 pilihan pak. Yang paling utama itu Douglas Costa dan juga bisa juga Kingsley Coman. Namun Dajaku membuktikan, dan untungnya Vita gak maruk, gak memaksakan dribble ke depan sendirian. Dia justru kembali passing ke Dajaku, dan untungnya Dajaku tidak terkawal. Itu ada Sokratis itu. Kalau Vita maju sendirian mungkin akan gagal karena ada Sokratis yang menjaga dia. Nice sekali, let's go.
Namun kita harus berhati-hati karena ini baru permulaan di babak pertama. Vogt kasih ke Fuchs. Aneh juga ya Fuchs dibeli oleh Hoffenheim. Sesenyen memang selalu gue main di sini sih. Kramaric ya, betul Kramaric ya. Pledel. No, namun untungnya off target terdang dari Pledel. Attacking midfield mereka ya, playmaker mereka bisa dibilang Pledel. Shooting dia tipis itu sih. Neuer mungkin bisa langsung ke depan. Ada Douglas Costa di sana. Sorry kalau pecah-pecah, kualitasnya emang agak sedikit bermasalah laptop gue. Lingard, itu yang bikin gue mager sih untuk record, karena pasti ada sedikit bermasalah kalau di record. Namun kalau main biasa normal. Vita menjaga. Dapat Vita. Wow, nice sekali performa dari Vita. Douglas Costa langsung angkat ke Arp. Apakah bisa? Kayaknya nggak bisa sih. Vogt kasih ke Grealish. Brenet langsung ke Kramaric. Ke belakang dulu Brenet, ada sama Seko. Langsung ke Pledel. Sama Seko lagi. Kita lihat mereka agak sedikit one to. Yes, dapat Sule. No, masih Kramaric. Yes, dapat Tanguy Koasi. Nice sekali. Lingard mungkin langsung bisa kasih ke Arp. Ditempel ketat oleh Sokratis. Pastinya tidak mudah karena Sokratis juga sudah sangat berpengalaman, apalagi khususnya dia pernah bermain di Bundesliga bersama Borussia Dortmund beberapa tahun yang lalu sebelum akhirnya dia memutuskan untuk pindah ke Arsenal. Kayaknya dia bersama dengan Aubameyang dia pindah, karena mereka berdua sama-sama pernah satu tim juga di Borussia Dortmund. Ya, di real life dia dilepas juga sih, namun bukan dengan Hoffenheim, namun dengan Olympiakos, klub dari negara asal Sokratis. Namun nice tadi by the way dari Sule, langsung ke depan. Trouble yang bagus sekali dari siapa namanya, sorry gue lupa. Dajaku langsung shooting, namun masih bisa ditepis oleh kiper mereka. Agak cukup lemah tadi shootingan dari Dajaku, harusnya bisa lebih keras lagi. Kramaric kasih ke Brenet, kasih ke Kaderabek. Brenet dijaga oleh Lingard. Koasi. No, yes, Vita walaupun corner namun cukup bagus karena sudah mengamankan, membuat bola menjadi mati. Fuchs langsung corner kick diambil, ada Sule. Yes, dapat, namun ada Brenet. Masih bisa diblok oleh yang mulia Jesse Lingard. Arp mungkin kasih ke belakang dulu. Koasi ke Neuer, ke Sule kasih ke Jesse Lingard. Goretzka, Lingard, Dajaku. Wih, bagus sekali passing-passing dari pemain-pemain kita. Arp masih bisa kontrol, namun masih bisa ditangkap Lingard. Dajaku. Gue kirain Lingard soalnya muncul darinya tengah, bos. Kalau Dajaku kan sisinya kanan kan. Douglas Costa pelanggaran pastinya. Offensive foul. Possession kita kalah, masih 43%, mereka 57%. Kramaric, ayo duel Koasi. Nice, bagus banget sih Koasi, walaupun di beberapa kesempatan dia nggak terlalu bisa maksimal, namun dia sudah berusaha. Fighting spiritnya itu loh sebagai pemain muda harus diapresiasi. Kramaric, no, diganggu sedikit oleh Sule dalam melakukan shooting tadi. Mark Roca kasih ke Douglas Costa. Yes, berhasil menghindari tackle dari pemain mereka tadi. Hampir mereka tackle terlambat, namun ada Dajaku masih dapat menghadapi Fuchs. Dajaku langsung shooting. Wow, hampir saja, dan itulah dia menandakan berakhirnya babak pertama untuk kedua tim, di mana Bayern Munchen berhasil unggul 1-0 sementara melalui gol dari Dajaku di menit ke-9 tadi. Pemain muda yang sepertinya agak sedikit kita mengambil resiko, namun dia justru membuktikan diri dengan mencetak gol. Sangat bagus pastinya. Sama Seko, Vogt, sama Seko kasih ke Pledel, Kramaric. Sorry kalau agak sedikit berisik ya, karena gue recordnya sore pak. Biasanya gue record kalau nggak siang pas lagi sunyi-sunyinya, atau nggak malam paling sunyi. Pledel kasih ke Brenet sama Seko. Yes, dapat Sule. Goretzka kasih ke Jesse Lingard. Mark Roca, agak sedikit bengong tadi Mark Roca. Pelanggaran namun play on kata wasit. Sama Seko kasih ke Pledel, namun masih bisa didapatkan oleh Jesse Lingard, membantu bertahan Lord Lingard. Gak dapat Arp, terlalu deras tadi yang diberikan oleh
Neuer, Sule. Kasih ke Kouassi. Ada Benjamin Sar. Buona. Mark Roca. Kasih ke Nicolas Sule. Vita kasih ke Douglas Costa. Sejauh ini passing berjalan dengan lancar. Arp. Kasih ke Vita dulu. Mungkin bisa crossing. Ada Dajaku. Ditangkap dengan mudah oleh Bauman. Nice sekali. Tanguy Kouassi dapat. Wow, masih berusaha, itulah yang bagus dari Tanguy Kouassi. Grealish. Sokratis Papastopoulos. Kasih ke belakang lu ada Vogt. Pledel. Sama Seko. Lingard dapat sih namun gak dapat second ball-nya. Brenet. Kaderabe. Brenet. Pledel. Brenet. Passing mereka sekarang yang justru lebih lancar, Pak. Kramaric ya dapat Tanguy Kouassi, itu dia membawakan hasil. Dajaku mungkin langsung kasih ke Arab namun berhasil didapatkan oleh pemain belakang mereka. Ada Sokratis Papastopoulos. Kita lihat di sana. Dajaku. Hampir saja namun ternyata pelanggaran bagi mereka. Kaderabe, kapten dari mereka, ternyata yang mendapatkan kartu kuning. Back dia ya. Karena melanggar Dajaku. Tangannya sih yang agak usil. Goretzka. Aryo! Tipis tadi ya, hampir saja. Namun berhasil ditepis oleh kiper mereka. Bagus sekali. Nicolas Sule Aedeaga. Namun Sokratis ngapain udah jauh-jauh begitu, Pak? Dia bukan center back lagi kayaknya. Udah jadi attacking midfielder atau bahkan winger. Ryan Sessegnon. Kasih ke sama Seko. Sessegnon lagi berhasil dapat namun yes. Ditepis oleh Manuel Neuer. Nice sekali pastinya. Corner kick ya untuk mereka. Kapten kita Manuel Neuer pastinya akan membantu di pertandingan cup seperti ini. Mungkin kita bisa lakukan pergantian pemain atau ya tunggu dulu kali ya. Fuchs langsung kasih. Lingard dapat. Mark Roca ayo. Kouassi. Goretzka. Sama Seko dapat. No. Yes, buang. Nice. Douglas Costa tadi sangat membantu. Fuchs. Staminanya Arab agak parah sih. Bauman langsung ke depan, ada Sokratis. What the fuck, Sokratis sudah jadi striker, Pak. Emang di PES gitu sih. Kalau tipe-tipe back yang jadi penyerang atau yang nalurinya attacking itu seperti David Luiz ataupun Sergio Ramos bahkan. Mereka kalau udah kepepet begini menit-menit akhir kalau dalam keadaan tertinggal mereka bahkan jadi striker, Pak. Gak tahu kenapa. Kramaric. Hati-hati. Kramaric. Yes, diganggu oleh dua orang pemain sekaligus. Gue gak tahu Vita sama siapa tadi. Lupa. Douglas Costa. Serangan balik. Arp. Tahan sedikit. Ya, masih diganggu oleh mereka. Douglas Costa masih dapat untuk kita. Lingard. Geser ke Dajaku. Namun offside. Yap, offside kayaknya. Offside itu jelas sekali. Dari Dajaku. Padahal sudah cukup berhasil, kayaknya bisa menghasilkan gol kalau itu bukan offside. Mereka mengganti pemain. Rudy dimasukkan menggantikan Brenet. Itu juga mungkin bisa melakukan pergantian pemain karena beberapa pemain stamina-nya sudah cukup habis. Lewandowski bisa masuk, ayo. Hajar mereka, Lewa. Siapa ya? Apa mungkin Goretzka kita pasang dulu di attacking midfielder, terus kita masukin Javi Martinez untuk memberikan kesempatan untuk dia. Dan terakhir Gnabry kita masukkan menggantikan Dajaku. Cukup Dajaku, nice. Langsung 3 pergantian pemain.
Sule dapat, namun ya masih gagal. Sokratis kenapa dia masih di situ, Pak? Agak aneh sih, sumpah. Sesenyon di sebelah kiri dari penyerangan mereka. Sesenyon dijaga oleh Buonasar, masih dapat mereka. Rudy, yes. Untungnya sih, entah gue sengaja atau enggak mainin si Neuer, untungnya gue mainin dia karena sangat membantu, Pak. Beberapa peluang mereka digagalkan, termasuk ini si Rudy yang baru masuk. Corner lagi untuk Hoffenheim. Pergantian pemain lagi mereka. Kramaric ditarik keluar, digantikan Dabur nomor 10 mereka. Oke, kita akan lihat apakah dampak yang akan diberikan. Untungnya corner lagi ya. Apa yang terjadi? Kayaknya corner lagi sih. Yap, corner lagi. Fuchs ambil lagi 3 kali mereka corner kick dalam pertandingan ini. Neuer dapat, yes. 2 menit injury time untuk kita lolos ke babak selanjutnya dari DFB Pokal. Walaupun ini bukan turnamen yang sebesar Bundesliga ataupun Champions League, namun patut untuk diperjuangkan. Dan itu dia, dari Sports Park Stadion Generik kita berhasil progres ke babak selanjutnya dari DFB Pokal, menyingkirkan Hoffenheim dengan skuad kedua kita. Nice performance, khususnya untuk Koasi, yang paling khususnya Dajaku juga karena golnya, dan terakhir untuk Vita karena sudah bermain tidak terlalu menyusahkan, dan dia juga berusaha untuk overlap sesedikit, walaupun pastinya dia tidak akan semirip si Davies Alfonso. Dajaku dapat karena dia satu-satunya pencetak gol, jadi dia dapat man of the match dari pertandingan kali ini. 7,0 ratingnya. Ini kalau agak sedikit ribut atau apa, gue bakalan ngilangin suaranya. Dan langsung saja, Bayern Munchen, Borussia Dortmund juga progres. Mereka mengalahkan Schalke, dan Mönchengladbach sayang sekali tersingkir menghadapi Mainz di babak adu penalti, padahal mereka sudah bermain imbang di waktu normal sampai mungkin extra time. Dan kita akan langsung ke match selanjutnya. Mungkin ini mungkin 2 match saja di pertandingan kali ini. Kita akan menghadapi Wolfsburg, yap, di dalam lanjutan Bundesliga. Dan di episode berikutnya hopefully secepatnya kita akan menghadapi Liverpool dalam fase knockout babak 16 besar dari UEFA Champions League, yang pastinya akan exciting mengingat Munchen kita ini adalah juara bertahan, Pak. Jadi harusnya pressure paling besar ke kita. Walaupun Liverpool juara bertahan 2 tahun lalu dan juga salah satu tim unggulan, apalagi mereka tim Premier League. Mungkin kita akan mainkan pemain-pemain yang cukup muda, ambil resiko lah, karena menghadapi Liverpool nggak mungkin kan kita pakai tim kedua atau bahkan tim ketiga. Vita kita akan mainkan lagi, dan ini bedanya dua backnya kita akan ambil resiko nggak sampai 70 overall rating. Ada si Richards dan juga Are. Sementara di left wing kita akan pasang si Douglas Costa karena dia bisa main di left wing juga kayak tadi. Dajaku dan Arab kita akan pasang di posisi yang sama. Lingard juga posisi yang sama, dan perbedaannya adalah Neuer kita pasang sebagai cadangan saja karena kita akan kasih ke Nubel, karena Neuer sangat penting di pertandingan menghadapi Liverpool. Pertahanan terakhir kita untuk menghadapi Liverpool agar tidak dibobol oleh pemain-pemain seperti Sadio Mane, Mohamed Salah, Roberto Firmino, Diogo Jota, dan sebagainya. Oke, langsung saja kita ke Allianz Arena. Kayaknya kita home-nya kali ini, home. Agak sedikit mengganggu sih, namun gue akan coba lihat di editing lah bagaimana suaranya gue hilangin atau mungkin gue skip. Mungkin agak sedikit lama loadingnya ini, mungkin kita akan langsung jump. Oke, dan ini dia lanjutan dari Bundesliga. Usaha dari Bayern Munchen untuk mempertahankan trofinya. Kita ternyata away ke Volkswagen Arena, markas dari Wolfsburg. Wolfsburg tim yang cukup bersejarah pastinya di Liga Jerman, dengan sponsor mereka gue lupa nama mobilnya apa lagi.
Itu yang tadi mungkin nama stadionnya mungkin ya, karena marketing juga, partnership, dan ini dia pemain-pemain muda kita yang kembali harus bermain setelah tadi bermain di kompetisi cup. Dan gue berikan kesempatan kepada dua back kita yaitu Richards dan juga Are untuk bermain. Richards kalau nggak salah pemain Amerika ya, Amerika Serikat ya mungkin. Weghorst. Hujan ternyata di sini. Arnold. Ya gue nggak sempat lihat line up mereka pak, nggak tahu juga. Babu ini gue familiar. Mehmedi juga kayaknya namanya Ahmad Mehmedi deh. Langsung crossing, ada Sar, yes dapat. Lingard, ayo dapat lagi. Arnold, Trent Alexander-Arnold. Nolah. Douglas Costa. Kontrol dulu, no. Jangan bikin kesalahan pak. Yes dapat. Richards menjaga, ada Areimbi. Yes, tenang sekali passingnya ke Nubel. Harus diperlukan ketenangan itu pak, nggak terlalu banyak pressure. Walaupun itu jadi tekanannya sih untuk para pemain muda karena mereka dihadapi pressure kan. Dajaku mungkin crossing ke Arp. Oh, masih off target. Corner ya? Kayaknya kena pemain Wolfsburg. Passing kayaknya udah cukup bekerja sih Dajaku sama Arp. Namun si Arp nih yang agak kita akan harus lihat bagaimana kondisinya. Douglas Costa mengambil corner kick. Langsung ada Dajaku. Brekalo. Tabrakan sama si Lingard. Weghorst. Striker mereka sih Weghorst ini pastinya. Babu. Areimbi dijaga oleh Areimbi, seorang center back. Yes, berhasil mengganggu Areimbi. Lingard kasih ke belakang namun gagal. Weghorst langsung shooting namun Alex Nubel. Yes. Nice save, penyelamatan yang bagus dari Alex Nubel, tendangan dari Weghorst tadi. Langsung shooting dari luar kotak penalti dia. Dan Nubel itu, bagus sekali ternyata pak, asli sih. Ayo, Richards mungkin. Richards duel. Gak menang sih namun gak kalah juga, ya cukup bagus lah. Mehmedi kasih Guelov. Weghorst. Untungnya kita pemain-pemain kita berkerumun, untungnya sih. Karena kalian lihat bisa jadi kalau nggak berkerumun, kalau mungkin satu orang saja yang menjaga si Weghorst itu, mungkin dia bisa memasukkan bola atau mungkin bahkan gol. Arnold. Richard ayo. Yes, berhasil dihalau, ditinju keluar oleh Nubel. Areimbi. Yes, agak sedikit mengganggu. Vita amankan bola. Mehmedi masih dapat dan Weghorst. Yes. Nubel lagi-lagi agak sedikit deg-degan sih ngelihat pertahanan kita yang agak hancur seperti ini. Bonasar. Maksudnya fullback kita Vita yang nggak terlalu bagus lah, namun Bonasar kan lumayan. Namun yang masalah itu kan center back kita kan. Rating mereka berdua nggak sampai 60 dua-duanya 60 plus. Dihalau tadi, untungnya juga masih bisa sliding tackle loh untuk sedikit menghalau. 2 kali corner kick untuk mereka. Arnold. Javi Martinez ayo. Yes, dapat bola. Ada Schaller. Yes, dapat Vita, berhasil merebut bola. Ada hanya Arp di sana. Arp tahan bola. Arp ini bukan tipe striker yang pacey, yang nggak terlalu cepat. Tadinya akan sangat susah untuk dalam situasi counter attack. Namun Weghorst dapat bola dari kesalahan Areimbi, namun berhasil ditebus kembali kesalahannya Areimbi. Nice sekali. Pemain muda andai kan sih gue bisa ngelatih Bayern Munchen, bukan one season wonder, bukan cuma 1 season. Pasti gue maksimalin pemain-pemain muda yang kita miliki. Sudah 28 menit, kita belum sama sekali meraih gol, mereka juga tidak. Namun kita agak sedikit digempur habis-habisan. Schalger kasih ke Babu, langsung shooting, masih menyamping untungnya. Winger kanan mereka atau mungkin gelandang mereka, Babu. Shooting langsung Babu dengan kaki kirinya, namun untungnya masih berada di samping dari gawang dari Nubel.
Langsung ke depan Alex Noble, ada Arp. Mehmedi. Vita masih dapat, yes. Kasih ke Javi Martinez. Ada Dajaku, respon ke Jesse Lingard. Lingard kasih ke Arp. Cut inside, namun masih bisa dibaca oleh pemain dari Wolfsburg. Vita, duel. Gak mau duel loh si Vita. Vita, dapat ulang Vita, yes. Menebus kesalahannya, itu yang bagus sih. Walaupun gak lakuin kesalahan sekali, namun nebusnya juga harus bahkan 2 kali bahkan kalau bisa. Mark Roca, lihat ada Dajaku yang kosong itu. Arp, udah ditutup Arp, terlambat. Burn kasih ke Mbabu. Schalger langsung ke depan Weghorst ke Mehmedi. Si Mbabu atau bahkan dia fullback, karena si Mehmedi kayaknya yang winger ya. Noble langsung ke depan. Sejauh ini so far so good. Sar kasih ke Dajaku, nggak dapat Dajaku. Brekalo Brekele. Arnold, yes. Lingard kasih ke Arp. Harus hati-hati sih sama si Arp ini. Tekan passing-passingnya agak parah Pak, dan itulah dia babak pertama habis di Volkswagen Arena. Volkswagen nama produsen mobil. Arp mungkin kita bisa tarik keluar mungkin, karena gue lihat agak sedikit bermasalah sih jika dibandingkan dengan match sebelumnya ya. Walaupun ya memang harus dimaklumi karena ini Bundesliga dan bukan kompetisi cup, dan lawan kita juga beda secara hitungan-hitungan buta sih. Wolfsburg emang lebih kuat dari Hoffenheim. Costa hampir dapat Lingard. Mehmedi kasih ke Weghorst. 1-2 tadi mereka langsung angkat, namun berhasil diganggu oleh pemain kita. Lingard gak dapat sih. Dapat Dajaku langsung ke Zirkzee. Ya, Zirkzee ini yang pacey Pak, namun bisa di tackle oleh pemain mereka. Bisa dibaca kalau Zirkzee bakalan dribble. Sar dapat, yes. Gak terlalu bagus juga umpan dari mereka. Noble tahan sedikit ke Mark Roca. Kembali ke Noble, langsung ke depan. Ada Zirkzee. Mehmedi kasih ke Schalger. Ada Brekalo sendirian dia. Hati-hati Brekalo shooting. Untung lo masih bisa menyamping jauh, bahkan off target. Kalau striker kelas atas, winger kelas atas itu, surut yang kayak gitu bisa mereka kena di tiang jauh sana itu, dengan tendangan yang sekencang itu. Menit ke-56, interception 4 loh si IRMB. Walaupun juga banyak kesalahannya, namun kita harus apresiasi sisi baiknya lah. Arnold kasih ke Weghorst. Over the top ke Mehmedi, dijaga oleh Vita. Ayo Vita. Dapat. Gue kira dapat, sorry. Sar buang ke depan, ada Roca. Langsung ke Zirkzee. Mungkin over the top. Enggak, dia mau geser ke Lingard. Dapat Lingard. Gue khawatir sih dengan bola-bola yang kayak gitu. Untuknya kita masih bisa menangin. Sar kasih ke Zirkzee. Hati-hati passingnya bos. Brekalo langsung angkat ke Weghorst. Di sana nggak ada yang jaga, namun dia langsung shooting. Kalau dia dribble itu ataupun dia cut inside, pasti dia dapat sih. Bisa jadi peluang yang berbahaya, namun dia langsung, bahkan dia nggak sempat lihat gawangnya Pak. Noble langsung ke depan, ada Douglas Costa. Duel. Gak terlalu bisa harapin duel-duel sih di pertandingan yang kita rotasi kayak gini. Sar kasih ke Noble, langsung ke depan. Zirkzee gak menang Pak. Agak kecewa sih gue kalau sampai kalah ya. Kalau imbangnya mungkin masih bisa diterima, namun kalau kalah, walaupun wajar sih karena mereka dari tadi menggempur kita. Jesse Lingard, lihat itu ada Dajak. No, di tackle Pak. Weghorst sudah balik lagi mungkin. Weghorst kasih ke Brooks. Ada Schalger. Qualifogo. Dapat Zirkzee. Intercept sangat bagus dari Zirkzee, kasih ke Mark Roca lagi. Ada Dajaku. Dajaku mungkin bisa melewati pemain dari mereka, langsung crossing ke Zirkzee. Masih bisa didapat oleh Castells.
mungkin sepanjang babak kedua atau bahkan sepanjang pertandingan ini baru itu penyelamatan dari Castells. Dapat Douglas Costa berhasil merebut bola dari mereka. Roca kasih ke Javi Martinez, ada Jesse Lingard ke Zirkzee, kembali ke Lingard, ada Douglas Costa langsung shooting. Yes, let's go. Joshua Zirkzee menit ke-78 akhirnya memecah kebuntuan. Akhirnya untungnya kita masukin si Zirkzee ya. Wow, agak sedikit shock gue. Gak nyangka lo dia mau nyetak gol kayak gitu kan. Soalnya beberapa kesempatan dia duel udara kan kalah kan duel udaranya, dan langsung dia sundulan yang bagus dari Joshua Zirkzee, pemain muda yang sangat berbakat. Kita lihat, wow, bagus sih golnya. Good job Zirkzee. Gak apa-apa, kita pertahanin, mungkin kita bisa bertahan langsung, dan mereka langsung mengganti pemain proper masuk menggantikan Arnold. Mungkin kita bisa merespon. Leroy Sané. Mungkin kita gantikan si Costa, karena mungkin kita biarkan si Dajaku untuk mendapat pengalaman, dan sekaligus mungkin dia bisa menciptakan peluang-peluang lainnya. Itu dulu mungkin dua pergantian pemain di back, yaitu Sule kita masukkan menggantikan Areimbi yang staminanya sudah sangat parah. Walaupun performa di pertandingan kali ini cukup bagus kok, mengingat ini baru pertama kali kan kalau nggak salah dia main. Sar, yes, dapat Sar, kasih ke Dajaku. Joshua Zirkzee lagi-lagi, harusnya dia kasih ke Lingard itu, namun dapat Lingard. No, gue kirain dapat, langsung ke Mehmedi Simbambu. Vita, yes, dapat duel udaranya. Agak cukup mulai menang sih kita, yang awalnya kalah kan duel udara. Harusnya kita bisa pressing sih karena ada Sané. Vita lagi-lagi, bagus sih performa. Schalger kasih ke Burn, ada Proper, ada Brekalo. Sar, jangan mau kalah sama si Vita dong. Javi Martinez, ratingnya si Sar udah hampir 80 pak, gak mungkin kan dia kalah sama si Vita yang baru 66 ratingnya. Alex Nobel, santai dulu, sudah menit ke 90 ini sudah hampir. Mungkin Mosit gak akan 1 menit injury time, dan mungkin sudah habis dengan kita lempar ke depan. Yes, 3 poin di Volkswagen Arena dengan gol semata wayang dari Zirkzee yang akhirnya untungnya kita masukkan dari bangku cadangan untuk menggantikan Arp yang gak terlalu perform. Nice sekali, 3 poin away dengan squad rotasi, luar biasa kan. 10 shot, 5 on target dari mereka, banyak banget pak. 5 on target loh, bisa 5-1 sih. Kita cukup efektif, 3 shot, 3-3-nya on target, 1 jadi gol. Oke, mantap. Walaupun Zirkzee gak kehitung ya, dia kan bukan shot, dia kan sundulan. Dan itu dia mungkin episode yang kali ini. Mungkin di episode selanjutnya kita akan bersenang-senang menghadapi Liverpool. Kita lihatlah, karena ada sedikit kesempatan kalau mereka memang betul menggunakan line up ini, karena di kanannya kalau kalian lihat mereka mainkan si Kostas Tsimikas yang mereka beli kalau nggak salah dari Olympiakos, menghadapi Liverpool yang pernah kalau nggak salah terjadi di 2 musim lalu, di babak perempat final 16 besar. Oke, dan mungkin itu saja dari episode kali ini. Terima kasih untuk kalian semua yang telah menonton. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan juga terserah apapun yang kalian mau share ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa untuk ikutin terus channel gue. Sorry untuk banyak kesalahan di video ini, ataupun salah kata gue, ataupun mungkin audionya jelek karena ada orang yang ribut. Terima kasih, mohon maklumi, dan jangan lupa untuk nonton episode selanjutnya. Goodbye.